Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Uhadhirukum man yudhkar ismuhu yaqul hadir. Ahmad Irwan Syah, Adam Zaim, Dio Pramudia, Fathur Rahim, Habibi Zaki Albani, Akbar Dwi Cahyo, Aqila hadir. Alhamdulillah. Ardan, Ashifa, Fadri, Farid Rizqi, Khairul Ridha, Rafi Andika, Raihan Akram, Rozan, Syamsi Rendra, Syafiq Andika, Rifki Andika, Syafiq Abimanyu, Taib. Siap semua? Kalian sudah tes mufradat belum? Baru 3 orang kan? Nah. Baru 3 orang. Baru 3 orang. Belum kena semuanya. Sudah Ustaz informasikan akan ada ujian? Sudah? Yang hari Rabu? Yang hari Rabu sudah Ustaz informasikan kelas ini atau belum? Hah? Hari Rabu ada ujian mufrodat. Sudah Ustaz informasikan belum? Sudah? Ujian mufrodat tertulis? Belum? Belum? Baik, berarti kelas 7 dan kelas 7A dengan 7C sudah. Berarti kelas ini belum. Silakan ditulis tanggal hari Rabu 14 Rabiul Awal 1442 Hijriah atau 4 November akan ada ujian mufrodat tertulis. Tanggal 14 Rabiul Awal atau 4 November. Tinggal berapa hari lagi? Sekarang Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, tinggal 3 hari. Masih cukup waktu buat kalian untuk mengulang-ulang pelajaran. Ya. Soal ujiannya adalah mufrodat semuanya. Dari halaman pertama sampai dengan halaman 108. Apa? Nggak ada kaidah-kaidah? Atau ada beberapa kaidah yang berkaitan dengan mufrodat? Ujiannya terdiri dari menerjemahkan dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia atau dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Arab. Dalam arti kalian harus tahu tulisan Arabnya, ya. Kalau dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Arab, kalian harus tahu tulisan Arabnya. Contoh, bahasa Arabnya meja, maktabun. Kalian tahu maktabun, tapi cara penulisannya juga harus benar. Ya, atau bisa jadi memberikan harokat. Sebelum diterjemahkan, diberikan harokat terlebih dahulu. Semua kaitannya dengan mufrodat. Naam, Adam. Kenapa? Nanti kerjakan sesuai dengan perintah soal. Tugas kalian sekarang adalah mempersiapkan mufrodat yang ada di kitab ini saja. Tidak perlu pakai buku mufrodat, tidak. Mufrodat yang ada di kitab ini saja. Fahim tum? Baik, sekarang kita tes dulu mufrodat yang kemarin, yang masih belum dapat atau belum kebagian. Perlu apa tidak?
Atau langsung ujian saja? Hah? Baik, kita akhirkan di akhir pelajaran. Pada kesempatan kali ini Ustaz akan mengajarkan terlebih dahulu kita materi-materi kaidah-kaidah bahasa Arab sebelumnya yang harus kita ulangi. Dibuka buku catatannya. Ini penting sebelum kita masuk kepada materi baru. Di sana ada kaidah-kaidah baru. Sehingga sebelum itu kalian harus menguasai terlebih dahulu kaidah-kaidah lama yang sudah dipelajari. Yang tidak pakai masker dipakai. Rendra, Rehan, apalagi. Ingat, masker di pesantren hukumnya selama masa pandemi wajib. Pakai face shield sunnah. Face shield sunnah. Yang wajib masker. Ini di pesantren, bukan hukum agama. Ya, ini penting untuk menjaga kesehatan bersama. Baik. Yang pertama yang akan Ustadz ulangi kembali penjelasannya terkait dengan muannas dan mudzakkar. Di kelas-kelas lain 7C, 7A sudah selesai murojaah tentang kaidah-kaidah bahasa Arab. Yang pertama terkait dengan jenis kelamin kata. Seperti yang pernah Ustadz jelaskan bahwa dalam bahasa Arab kata memiliki jenis kelamin. Kata memiliki jenis kelamin. Jenis kelamin kata, ya. Baik, jenis kelamin kata untuk laki-laki dalam bahasa Arab disebut sebagai mudzakkar. Nah, mumtaz. Adapun muannas disebut sebagai perempuan disebut muannas. 6. Jenis kelamin kata laki-laki mudzakkar, perempuan muannas. Bagaimana cara membedakan muannas dan mudzakkar? Kalau muannas diakhiri dengan ta marbutah, sementara mudzakkar tidak ada ta marbutah di akhirnya. Ini diingat semua. Kalau muannas dia diakhiri dengan ta marbutah, sementara mudzakkar tidak diakhiri dengan ta marbutah. Contoh papan tulis sabu rotun. Ini ada ta marbutahnya. Baitun mudzakkar atau muannas? Ingat, yang menjadi tanda atau ciri muannas adalah ta marbutah. Sementara ta maftuhah yang seperti ini dia tetap mudzakkar. Fahim tum? Jadi kalau ketemu soal nantinya sebutkan mufrodat, contoh-contoh mufrodat mudzakkar. Kalian sebutkan. Yang muannas kalian sebutkan, sesuaikan dengan ciri-cirinya. Yang kedua adalah nama. Nama yang menunjukkan nama laki-laki maka dia mudzakkar, dan nama yang menunjukkan perempuan maka dia muannas. Walaupun pada mudzakkar nama laki-laki terdapat ta marbutah, contoh Hamzah, Tolhah dan lainnya. Nama perempuan Zainab, Su'ad dan lainnya. Nama-nama ini tidak ada ta marbutahnya, tapi dia muannas. Kenapa? Nama perempuan. Dan ini Tolhah ada ta marbutahnya, tapi dia mudzakkar. Kenapa? Karena dia nama laki-laki. Sampai sini faham perbedaan mudzakkar muannas? Faham? Ya. Mudzakkar itu kata, jenis kata untuk laki-laki. Muannas itu jenis kata untuk perempuan. Ini harus diingat betul-betul. Baik, kita lanjutkan. Dan ini bukan tanda hanya sebatas ini saja, tidak. Tapi masih ada tanda-tanda yang lainnya. Sekarang tambahan kata sifat adalah
kata yang bisa berubah menjadi mudzakkar atau muannas. Ingat, kata sifat dia bisa berubah menjadi muannas dan bisa juga jadi mudzakkar. Salah satu contoh kata sifat di sini apa? Ya, kabirun. Kabirun. Nah, kabirun ini mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Tapi besar kabirun bisa berubah menjadi muannas. Caranya gampang, tinggal ditambahkan tak marbutah di akhirnya. Kabirotun. Nah, dari kabirun berubah menjadi kabirotun. Dari kabirun berubah menjadi kabirotun. Yang perlu diingat di sini adalah kata sifat. Untuk kata sifat jenisnya adalah sifat, maka dia bisa berubah, berawal dari mudzakkar bisa menjadi muannas, atau dari muannas bisa menjadi mudzakkar, disesuaikan dengan orang yang ingin disifati. Kalau Ustadz ingin mensifati Rozan, jamilun atau jamilatun? Kalau jamilatun berarti kalian sedang mengejek Rozan. Ya, Rendra, Ustadz ingin mensifati Rendra, nasyitun atau nasyitotun? Apa artinya nasyid? Rajin. Rendra nasyitun atau nasyitotun? Nasyitun. Kalau ada yang bilang nasyitotun, berarti sedang mengejek, nggak boleh. Ya, ingat, ini sifat. Jadi sifat itu mengikuti yang disifati. Kalau yang disifati adalah laki-laki, maka dia harus jadi laki-laki. Tapi kalau dia perempuan, maka dia menjadi perempuan. Sampai sini paham? Siapa yang belum paham? Yang setengah paham? Yang 80% paham? Atau paham 100%? Ardan? 60? 80? Mau 90 lah. Mau masih nawar? 90 atau 95? Loh. Ardan, yang mana yang masih kurang paham? Yang ini masalah nama-nama tadi. Nama. Kok bisa ada tamar buta tapi jadi laki-laki nama sih? Nama, kenapa ada tak marbutoh kok jadi mudzakkar, Ardan? Karena dia nama laki-laki. Tapi kalau misalnya tahu dipakai sama perempuan? Aneh. Ada nggak nama perempuan Tolha? Nggak ada di dunia ini. Ada nggak nama perempuan Ardan? Nggak ada kan? Ardan nama laki-laki, gitu. Ya, intinya tergantung penggunaan nama tersebut. Kalau nama-nama laki-laki maka dia laki-laki. Kalau nama perempuan dia perempuan. Ardan yang bertanya malah nyengir-nyengir. Ardan perhatikan yang bertanya. Paham sekarang? Sudah 100%? Yang lain? Ada lagi yang bertanya? Paham semua? Alhamdulillah. Yang kedua, Ustaz, ini mau ditulis? Soalnya Ustaz kalau nulis cuma di arah sini biar kamera bisa masuk. Ini buat teman-teman kalian yang belajar dari rumah. Sudah? Saya hapus ya? Oke, Ridho mau nulis, silakan. Sudah? Baik. Khair Ridho belum? Khalas? Khalas Ridho? Baik. Saya hapus ya. Yang kedua, yang kita bahas adalah angka. Angka.
Masih ada kaitannya dengan muannas mudzakkar karena angka juga ada yang muannas, ada yang mudzakkar. Angka terbagi menjadi dua. Yang pertama angka, yang kedua angka bilangan dan angka urutan terbagi menjadi dua. Yang pertama mudzakkar dan muannas. Sama. Mudzakkar dan muannas. Ya. Nah, angka bilangan mudzakkar apa, angka bilangan muannas apa, dan begitu pula angka urutan. Uridu arba'ata rijalin, 4 orang yang bisa menyebutkan masing-masing. Man kana syuja'an, siapa yang berani? Siapa yang masih hafal? Ahmad, selain Ahmad siapa lagi? Rifki atau Rafi? Rifki ya, Rifki. Hah? Oh, Dika. Kan ada Andika sama-sama Andika. Rifki Andika dengan Rafi Andika ya. Rafi ini Rafi, ini Dika. Baik, Dika. Selain Dika siapa lagi? Ahmad, Dika, terus siapa lagi? Hah? Enggak, salah satu nanti Ustaz pilih siapa? Satu yang misalkan urutan muannas atau mudzakkar. Rozan. Terakhir siapa? Syafiq. Ada yang lupa-lupa. Siapa yang ingat semuanya? Dio, Rehan, Ardan. Tadi sudah 100%? Tadi sudah 100% katanya? Oh, masalah muannas mudzakkar. Fadri. Baik, kita coba yang ada dulu. Ahmad Irwansyah. Urutan muannas. Masya Allah, mumtaz. Rozan, angka bilangan muannas. Masya Allah, mumtaz. Dika mau yang mana? Urutan mudzakkar. Mudzakkar. Asadis, asabi', al-ashir. Yuk sama-sama angka bilangan mudzakkar. 1, 2, 3. Wahidun. Nah, ini harus dihafal. Nanti insya Allah Ustaz akan printkan buat semuanya, buat pegangan kalian yang masih belum punya. Ustaz tahu ada yang masih belum punya, padahal kemarin sudah Ustaz bagikan. Kalau di kelas 7C kalau tidak salah ada yang kreatif, dia print sendiri, kemudian dia letakkan di buku tulisnya, bagus. Baik, ini harus dihafal. Kenapa? Karena berkaitan erat dengan kaidah selanjutnya. Apa kaidah selanjutnya? Terkait dengan satuan dan bilangan. Masih ingat? Satuan dan bilangan. Apa yang dibahas Ustaz dari satuan dan bilangan ini? Misalnya si Ardan ingin menerjemahkan 5 buku. Bagaimana cara menerjemahkan 5 buku Ustaz? Apakah langsung diterjemahkan khamsatu kitabin? Begitu saja atau bagaimana? Yang penting kan tahu 5, tahu buku. Terus 5-nya pakai 5 yang mana? 5 urutan atau 5 bilangan? 5 urutan muannas atau bilangan mudzakkar? Yang mana? Nah, di sini kan perlu kaidah. Nah, itulah dibahas dalam kaidah satuan dan
satuan dan bilangan. Baik. Kita bahas dulu untuk angka 1. Nih. Untuk angka 1, kaidahnya cuma 1. Kaidahnya cuma 1. Bagaimana? Pertama, ditulis kata benda. Kemudian angka 1 bilangan, satuan dan bilangan, namanya juga satuan dan bilangan, berarti dia menggunakan angka bilangan. Angka 1 sejenis. Untuk angka 1, dalam menyebutkan angka 1, contoh, kalian ingin menyebutkan 1 papan tulis. Urutannya apa urutannya? Kata benda dulu, baru angka sejenis. Saburatun wahidatun. Kenapa wahidatun? Angka yang muannas. Paham? Ya. Gampang, kalau angka 1 tadi kata benda plus angka 1 yang sejenis. Kalau dia kalau angkanya muannas, dia harus muannas. Kalau muzakkar, muzakkar. Baik, yang kedua. Sudah dibahas belum kemarin? Nah, berarti tambahan sekarang. Yang kedua, untuk angka 2. Nah, ini untuk angka 2 ya. Angka 2 gampang. Kaidahnya tambahkan alif dan nun di akhir kata. Tambahkan alif dan nun di akhir kata. Contoh, papan tulis saburatun. Kalau dirubah menjadi 2, sabu rotani. Gampang? Gampang. Peci, kolan suatun. 2 peci Erdan. Kolan suatun. Ya. Kolan suwatani. Ya. Di harokatnya ni, di sini ni. Siapa namanya? Ustadz masih menghafal-hafal. Farid. Nafidatun. 2 jendela. Nafidatani. Nafidatani sebenarnya betul untuk satu kondisi. Nanti mungkin Farid sudah belajar, ya. Tahu dari mana nafidatani? Hah? Masya Allah, sudah dipelajari. Apa pelajarannya? Bab apa? Isim musanna. Sudah? Masya Allah. Nah, itu faidahnya biar sebagai apa namanya? Tambahan ilmu. Nah, yang ketiga ini untuk angka berapa? Untuk angka 3 sampai dengan 10. Kaidahnya ada berapa? Ada 4 kaidah. Di sini ada 4 kaidah. Kaidah yang pertama, ketahui jenis kata benda. Kedua, pasangkan kata benda dengan
angka sejenis. Kemudian ketiga, urutkan ya angka, kemudian kata benda. Kemudian keempat, ubah kata benda jadi jamak. Ini ada 4 langkah. Baik, dengan contoh lebih paham. Dengan contoh lebih paham. Ini khusus untuk angka 3 sampai dengan 10. Kalian ingin menerjemahkan tadi 5 atau 6 buku. 6 buku. Bagaimana caranya Ustadz? Yang pertama, ketahui jenis kata benda. Buku, bahasa Arabnya buku apa? Kitabun. Sudah ketahuan jenisnya? Apa? Muzakkar. Beres. Yang kedua, pasangkan kata benda dengan angka yang sejenis. Baik, angka, karena kata bendanya kitabun muzakkar, berarti angkanya juga harus muzakkar. 6, muzakkarnya apa? Sittatun. Kemudian yang ketiga, urutkan angka kemudian kata benda. Berarti sittatun kitabun. Sudah sampai sini? Belum. Yang terakhir, ubah kata benda menjadi jamak, menjadi sittatu kutubin. Sittatu kutubin. Paham semua? Ini langkah-langkah yang harus diperhatikan terkait dengan kaidah satuan dan bilangan. Apa pembahasannya satuan dan bilangan ini? Seperti saya katakan tadi, kalian ingin mengartikan 6 buku. Ini bisa jadi masuk dalam ujian besok. Terjemahkan ke dalam bahasa Arab. 7 papan tulis. Gimana kalian jawabnya? Apa? Sab'un sabburatin. Berarti kalian harus tahu jamak papan tulis, jenisnya apa dan lain sebagainya, harus tahu, sesuaikan dengan kaidah yang ada. Habib? Berarti nggak bisa jawab. Kalau tidak tahu jamak berarti tidak bisa menjawab. Kalau tidak bisa menjawab nggak dapat nilai. Ya, masih ada waktu bagi kalian mulai dari hari ini untuk mengulang-ulang pelajaran kalian. Catat. Baik. Sambil dicatat, jam, membaca jam. Ini mudah sekali. Cukup dengan menambahkan kata apa? Jam ya, membaca jam. Cukup dengan menambahkan kata as-sa'atu ditambah dengan angka urutan muannas. Itu dah selesai. Untuk membaca jam ditambah dengan angka urutan muannas. Jam 1 as-sa'atul ula. Jam 2, jam 3, 4, 5, 6 sadisah, 7, 8, 9, 10, 11. Sudah saya tulis dulu. As-sa'atul hadiyata asyrata, 12. As-sa'atul thaniyata asyrata. Baik, itu tambahannya nanti. Paling tidak kalian dari jam 1 sampai jam 12 sudah tahu. Jam 13 kita cukup dengan sampai jam 12. Adapun membedakan siang dan malam
lailan, naharan. Nanti insyaallah di kesempatan berikutnya ada pengulangan. Yang terakhir terkait dengan fi'lun apa? Mudhari'un. Nah ini. Misalnya ulangan besok menerjemahkan, dia perempuan sedang menyapu. Kalau tidak tahu kaidah fi'il mudhari, dia bingung. Dia mencari bahasa Arabnya dia mencari bahasa Arabnya perempuan, dicari bahasa Arabnya sedang, dicari bahasa Arabnya menyapu. Banyak banget Ustaz menerjemahkan. Padahal kalau dia tahu kaidah fi'lun mudhari, maka cukup dengan menulis taknusu, selesai. Taknusu ini artinya dia perempuan sedang menyapu. Kaidahnya ada pada apa? Fi'lun mudhari. Baik. Semuanya tidak keluar dari buku, semua dari buku. Makanya kalian fokus dengan buku. Baik. Fi'il mudhari, kalian ingat apa huruf? Anita, ya. Huruf awal alif, nun, ya, ta. Fi'il mudhari itu seperti yadhhabu. Ketika awalannya alif, maka dia artinya saya. Kalau awalannya ya, dia laki-laki. Kalau awalannya ta, kamu laki-laki atau dia perempuan. Kalau awalannya na, kami atau kita. Bukan kalian, kita, kami atau kita. Ya. Jadi kalau saya tanya, kamu laki-laki pergi. Tadhhabu, saya pergi. Dia perempuan pergi. Kita pergi. Kami pergi. Nah, itu bisa jadi ada ujian nanti seperti itu. Ada soal seperti itu, ya. Ini kaidahnya seperti ini. Dan insya Allah kosakatanya tidak akan keluar dari buku. Kemarin ada berwudu, menyetrika, apalagi sholat, membaca, menyapu, kemudian menyuci dan lain sebagainya. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, hari Rabu ujian. Assalamualaikum.